kita. Perkenalkan, saya Devina Nabila sebagai moderator dari kelompok 1. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, mulai dari pemateri 1, 2, dan 3. Kepada kelompok saya, silakan memperkenalkan dirinya. Dari mulai pemateri 1. Perkenalkan, saya pemateri pertama. Mana materinya? Perkenalkan, saya pemateri pertama. Saya Aditya Dewa Laksana sebagai pemateri pertama. Saya Muhammad Reni Juniarta sebagai pemateri kedua. Saya Arif Khairil Walid dengan pemateri ketiga. Baik, itulah anggota atau pemateri dari kelompok 1, dan sekarang kita memasuki pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tentang slide-slide peran orang tua dalam mendukung kesehatan mental remaja. Kepada pemateri pertama, disilahkan. Oke, jadi assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil riset kelompok kami yang berjudul peran orang tua dalam mendukung kesehatan mental remaja. Next. Jadi di slide ini kami memaparkan kenapa topik ini penting. Kesehatan mental remaja itu mencakup kondisi emosional, psikologi, dan sosial. Dan hal ini memengaruhi cara remaja berpikir, merasa, berperilaku, mengatasi stres, dan berinteraksi. Jika kesehatan mentalnya baik, remaja bisa berkembang optimal di sekolah, rumah, dan lingkungan sosial. Di sini ada data-data dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Dan WHO menunjukkan bahwa sekitar 10-20% anak dan remaja di dunia mengalami masalah kesehatan mental. Setengah dari kasusnya muncul sejak usia 14 tahun. Bahkan secara global bunuh diri menjadi penyebab kematian keempat pada usia 15-19 tahun. Dan selanjutnya ini tujuan penelitian, UNICEF juga mencatat dan sini ada UNICEF. UNICEF ini juga mencatat sekitar 13% remaja mengalami gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Pandemi COVID-19 memperburuk keadaan dengan peningkatan angka stres dan depresi di kalangan remaja. Yang kelima, depresi, kecemasan, bunuh diri. Depresi dialami sekitar 3-4% remaja dan berdampak pada belajar dan hubungan sosial. Kecemasan mempengaruhi sekitar 9% remaja dan dapat menimbulkan gangguan fisik bunuh diri. Bunuh diri sendiri adalah masalah serius yang sebenarnya bisa dicegah jika tanda-tanda dikenali lebih awal. Oke, next, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis dan memahami bagaimana peran orang tua dapat mendukung kesehatan mental remaja. Yang kedua, menganalisis bagaimana gaya pengasuhan orang tua memengaruhi dukungan yang diberikan. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi jenis dukungan orang tua yang paling berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja. Yang keempat, ada mengetahui persepsi remaja, mana dukungan yang mereka terima dari orang tua. Next. Ini ada metode penelitian. Desain penelitian kuantitatif dan pendekatan survei. Analisis data menggunakan metode statistik analisi, Bayes, dan ANOVA survey. Selanjutnya, instrumen penelitian. Di sini kami menggunakan kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur variabel dengan dukungan orang tua dan gaya pengasuhan. Dan sampelnya kami menggunakan 102 responden, 100 lebih responden remaja dengan triangulasi remaja usia di bawah 25 tahun. Next. Oke, ini variabel penelitian. Pertama itu ada variabel independen X1, X4, dukungan emosional, komunikasi terbuka, keterlibatan dan integritas, variabel moderator, AUY fokus pada pencapaian akademik, variabel independen, kesehatan mental remaja
diukur melalui indikator seperti kesejahteraan psikologis, bebas stres, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya Muhammad Reni Kiniata, saya di sini sebagai pemateri 2. Baiklah, di sini dapat kita lihat dari grafik ini sebagian besar responden dari 68 dari 68 hingga 102 berada dalam kategori usia 18 sampai 24 tahun. Ini menunjukkan bahwa sampel didominasi oleh remaja akhir dan dewasa muda. Sisanya dari 31 responden berusia di bawah 18 tahun. Next. Di sini di grafik ini jenis kelamin mayoritas responden adalah perempuan. Dari 102 itu terdapat 67. Ini menunjukkan bahwa sampel didominasi oleh perempuan. Next. Di grafik yang ini sebagian besar responden 87 dari 102 pelajar atau mahasiswa menunjukkan bahwa sampel berfokus pada kelompok yang memiliki pengalaman akademik yang relevan. Next. Di sini ada pertanyaan. Seberapa sering orang tua memberi dukungan emosional di saat kita merasa sedih atau tertekan? Nah, di sini kita ada survei kita sebagian besar remaja 55 dari 102 merasa sering atau sangat sering mendapatkan dukungan emosional dari orang tua mereka. Namun ada sebagian yang merasa kurang didukung atau jarang, 10 responden atau tidak pernah didukung dari 8 responden. Next. Nah, di sini untuk komunikasi terbukanya sebagian besar remaja 65 dari 102 merasa sering atau sangat sering berkomunikasi terbuka dengan orang tua mereka. Namun ada sebagian yang merasa kurang nyaman atau jarang. Itu ada 8 responden atau tidak pernah nyaman, itu ada 8 responden juga. Next. Nah, di sini ada pertanyaan seberapa sih orang tidak ada kegiatan atau minat yang kita sukai. Ini di survei kami, sebagian besar remaja 61 dari 102 merasa orang tua mereka sering atau sangat sering terlibat dalam aktivitas mereka. Namun ada sebagian yang merasa kurang atau jarang terlibat, yaitu ada 11 responden, atau tidak pernah terlibat, itu ada 7 responden. Di sini ada seberapa sering orang tua memberikan kebebasan untuk membuat keputusan sendiri yang sesuai dengan usia dan kemampuan. Survei ini sebagian besar remaja 66 dari 102 merasa orang tua mereka sering atau sangat sering memberikan otonomi. Namun ada sebagian yang merasa kurang atau jarang diberi kebebasan, itu ada 10 responden, atau tidak pernah diberi kebebasan, itu ada 4 responden. Di sini ada pertanyaan, seberapa sering orang tua menekan pentingnya pencapaian akademik dalam pengasuhan? Di sini sebagian besar remaja 57 dari 102 merasa orang tua mereka sering atau sangat sering menekankan pentingnya pencapaian akademik. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga disilahkan. Baik, di sini saya pemateri ketiga ingin melanjutkan dari pemateri kedua. Analisis dan interpretasi. Dukungan emosional dan komunikasi terbuka memiliki korelasi positif dengan kesehatan mental remaja. Yang kedua, fokus berlebihan pada pencapaian akademik dalam meningkatkan stres pada remaja. Yang ketiga, keterlibatan orang tua dalam aktivitas remaja memberikan dampak positif jika dilakukan dengan mendukung minat remaja, bukan mengendalikan. Yang ketiga, yang terakhir, pemberian otonomi yang sesuai dengan usia membantu remaja merasakan lebih mandiri dan memiliki kontrol atas hidup mereka. Kesimpulannya, berdasarkan data yang terkumpul
dari kuesioner terhadap 102 responden remaja mayoritas berusia 18 sampai 24 tahun, berjenis kelamin perempuan dan berstatus pelajar atau mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar memiliki komunikasi terbuka dengan orang tua, serta merasa orang tua terlibat dalam aktivitas mereka dan memberikan otonomi. Namun, terdapat dukungan dan aspek-aspek tersebut. Selain itu, mayoritas remaja merasakan bahwa orang tua mereka sering atau sangat sering menekankan, menyoroti pentingnya pesan orang tua dalam memberikan dukungan yang resensif, emosional, komunikasi, keterlibatan, dan otonomi kepada, serta perlunya keseimbangan antara fokus pada pencapaian dan kesehatan mental remaja. Baik, terima kasih kepada materi 3 atas materi yang telah disampaikan. Nah, pada slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai saran untuk orang tua. Menurut kami, saran yang harus diberikan pada orang tua untuk memberikan saran kepada anak itu adalah berikan dukungan emosional tanpa syarat. Karena ini penting, karena kebanyakan dari anak muda itu, kadang dukungannya itu selalu dikasih syarat. Jadi kalau misalkan ada syarat, nah, karena setiap dari dukungan yang diberikan oleh orang tua selalu ada syarat, itu selalu membuat banyak mahasiswa atau anak itu merasa tertekan dengan syarat tersebut. Dan yang kedua itu buka komunikasi yang jujur dan terbuka dengan anak. Nah, karena kebanyakan dari anak itu membutuhkan komunikasi dari orang tua yang mulai dari dukungan emosional, baik dukungan material dan sebagainya. Karena komunikasi yang tertutup dengan anak itu memberikan anak ruang bahwasanya apa yang diinginkan oleh dia itu sering mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Maka dari itu komunikasi itu harus terbuka dengan anak. Dan yang ketiga, terlibat dalam aktivitas anak dengan cara yang mendukung bukan mengendalikan. Artinya, orang tua itu setiap kali anak mendukung aktivitas harus didukung bukan dikendalikan. Karena setiap dari anak itu memiliki potensinya masing-masing dan potensi tersebut harus didukung bukan dikendalikan. Jika anak dikendalikan, maka dia tidak bebas untuk mengekspresikan bagaimana diri dia untuk hal yang dia sukai. Dan yang keempat itu ada memberikan otonomi yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Nah, ini penting karena kebanyakan dari anak itu karena sering diatur oleh orang tuanya itu mengakibatkan anak sulit untuk menemukan apa yang harus atau yang pas bagi dia. Oleh karena itu sebagai orang tua jangan pernah membatasi atau mengurangi kemampuan anak. Dan yang selanjutnya, saran untuk penelitian selanjutnya. Kami berharap penelitian yang kami lakukan ini kan penelitian skala kecil, yaitu hanya mendapatkan 102 responden. Dan kami berharap akan ada penelitian selanjutnya, itu mengenai proses lebih lanjut lagi, mengenai peran orang tua terhadap kesehatan mental remaja. Yang pertama itu ada penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar, misalkan lebih ke Indonesia atau data global, agar grafik dari pengaruh tersebut lebih besar. Dan yang kedua ada studi longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang dari dukungan orang tua terhadap kesehatan mental remaja. Dengan hal ini diharapkan agar studi-studi berikutnya itu memberikan hasil yang nyata bahwasanya ada beberapa faktor yang menjadi peran orang tua yang membuat kesehatan mental anak itu terganggu. Dan yang ketiga ada penelitian kualitatif untuk memahami lebih dalam pengalaman remaja terkait dukungan orang tua. Dalam penelitian ini kami berharap agar sekiranya nanti penelitian selanjutnya itu akan dilakukan secara kualitatif, menggali apa yang dirasakan oleh anak ketika mereka berada di dalam lingkungan orang tuanya dan apa yang dilakukan orang tuanya untuk mengatasi peran atau mengatasi gangguan mental pada remaja. Oke, baik itulah dari kelompok 1. Saya ada Nabila sebagai moderator kelompok 1. Mengucapkan terima kasih dan jika ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah data yang telah kita dapatkan dari kuesioner yang telah kita buat, datanya kita olah lagi. Nah, di sini kita ekspor dulu ya spreadsheet-nya untuk melihat jawaban dari mahasiswa. Di sini kami mendapatkan jumlah 102 data mahasiswa dari berbagai universitas di Palembang. Tapi yang paling dominan itu ada di Universitas Islam Negeri Hanufatah Palembang. Nah, data tersebut akan kita olah lagi agar data tersebut valid itu menggunakan suatu tools yang bernama SPSS. Nah, kita buka toolsnya.
Ini SPSS-nya. Di sini kita klik New Dataset, lalu Open. Di bagian Variable View, ini nama ini, klik nama, karena kami memiliki 4 variabel independen, yaitu X1 sampai X4, maka kita buat X1, Enter, X2, Enter, lalu Y. Setelah kesini, ini measure-nya kita ganti scale, dan scale. Oke, untuk pengolahan data tersebut, baik dari tipenya, itu bisa kita ubah jadi varchar. Ini tergantung kebutuhan masing-masing ya. Tapi di sini kita menggunakan tipe numeric. Pada data view, nah ini kita blok dulu ya data dari ininya. Kita cukup blok datanya aja. Oke, kita blok sampai akhir. Ini akhirnya. Kita periksa lagi ya, ada Ctrl C, lalu kembali lagi ke SPSS. Sini kita paste Ctrl V. Oke. Kita paste. Udah. Ini datanya udah masuk semua kan, dari mulai nilai X1 sampai nilai Y. Nah, di sini untuk kita mengecek bahwa data tersebut itu valid atau tidak, kita pakai ke menu Analyze, lalu ke menu Regression, lalu Linear, dan di sini Y-nya itu sebagai variable dependent. Artinya, variabel Y ini dari 4 variabel X ini itu dipengaruhi atau kuncinya itu dari Y. Oke, dependent. Tinggal kita blok aja. Nah, terus kita oke. Di sini kita udah kan tampilan dari data-datanya, dan data tersebut ini akan kita olah lagi menggunakan uji hipotesis seperti ini. Nah, data yang ada di SPSS ini kita sesuaiin lagi sama penguji, yaitu SPSS. Nah, ujilah hipotesa dari regresi linear berganda berikut. Tabel ini kita pindahin ke doc, itu sebagai bukti kalau data kita sebanyak apa yang kita dapetin dari link kuesioner tersebut. Di sini kami dapat 102 data dari mahasiswa. Lalu dengan alfa 5%, nah kami mendapatkan kemungkinan atau hipotesis atau ujinya itu ada 4, 1 sampai H5 ternyata. Nah, uji T, kita menguji T di mana 0,5 itu alfanya, signya atau hitung T-tabel terhadap X. Di sini kita dapat alfa tadi kan 5 bagi 2, N-nya itu ada 102 dikurang KK itu variabel dependennya. Kita punya 4 variabel dependen, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Jadi untuk K-nya itu ada 4 dikurang 1. Untuk hasilnya kita dapat 0,025 itu sebagai T-nya, lalu 97. Jadi kita cari T-nya di sini. T-tabel nomor 97 di 0,25, dan tabel ketiga ini 97. Kalau ke bawah, nah ini 97 dan 1,984 ini adalah nilai dari T ya, uji T. Dan kita dapat di sini 1,94. Begitu juga untuk nilai F. Nah, untuk F ini kita cari tabelnya itu di frekuensi. Di tabel frekuensi, tabel distribusi. Oke, di sini dia ke 2 dan 46. 4 ke 98. Kita cari lagi di tabel distribusinya. Ada di bawah ini. Karena alfa kita 0,05, kita cari di 0,05. Ini 498. 98 di sini. Dan keempat, ini yang keempat. Oke, scroll ke bawah, dan ini 98 yang keempat ya. Jadi ini adalah 24,64 yang ini. Tabelnya 24,64 yang ini. Nah,
Ini untuk pengujian hipotesis H1 sampai H4 dengan uji T. Jadi dari setiap tabel ini kan 0,03,63 itu di mana dapatnya di sini dari sik. Karena ada titik berarti depannya ada 0. Jadi 0,363 lebih besar dari 0,05. 0,05 ini adalah alfanya. Jadi nilai T hitung tadi kita dapatkan kalau T hitungnya di sini 0,14 dan T tabel tadi kan kita dapat yaitu 1,84. Begitupun untuk uji-uji berikutnya. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Ini adalah grafiknya. Dan ini pengujian hipotesis menuju F. Ini kita menguji Y atau hipotesis kelima kita. Sama halnya seperti H1 tadi, dan terakhir itu koefisien determinasi. Ini adalah R square. Ini kita tuh dapat mengetahui bahwa data yang kita ambil karena kelompok 1 mengambil data yaitu peran orang tua di bidang pendidikan, dan data tersebut untuk beban stres atau kesehatan mental remaja itu hanya berpengaruh sebesar 14,6%, yang artinya 85,4% itu dipengaruhi faktor luar seperti lingkungan, pola asuh keluarga, atau tekanan mental yang didapatkan oleh mahasiswa atau pelajar atau remaja dari kerabatnya atau lingkungan sekitarnya. Besar kemungkinan bahwa kesehatan mental tidak terlalu dipengaruhi oleh dukungan orang tua terhadap pendidikan anak tersebut, tapi juga merupakan faktor dari kesehatan mental atau gangguan mental. Dan di sini hasil terakhirnya atau persamaan regresi linear berganda bahwa Y itu ada 1,991 plus 0,145 X1 dan X2 nya 0,202 dan X3 nya itu 0,214 dan untuk X4 itu 0,152. Sekian dari kelompok 1, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.